Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fadilah dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa G30S PKI. Gerakan 30 September atau yang biasa dikenal dengan nama G30S PKI merupakan peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Peristiwa itu disebut-sebut sebagai sejarah yang harus diingat oleh masyarakat, apalagi generasi muda zaman sekarang. Peristiwa ini terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965 di Jakarta dan Yogyakarta, ketika 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta. G30S PKI merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara paham komunis. Gerakan ini dipimpin oleh D.N. Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia. Pada 1 Oktober 1965, Letkol Untung yang merupakan anggota Cakrabirawa atau pasukan pengawal istana memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di tempat kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Jenazah ke-7 perwira TNI AD itu ditemukan selang beberapa hari kemudian. Ke-6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam peristiwa itu adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal MT Haryono, Mayor Jenderal S. Parman, Brigjen Donald Ishak Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswo Diharjo. Sementara itu, Panglima TNI AH Nasution yang menjadi target utama berhasil meloloskan diri. Tapi putrinya Ade Irma Nasution tewas tertembak dan ajudannya Letu Pierre Andres Tandean diculik dan ditembak di lubang buaya. Ke-6 jenderal di atas beserta Letu Pierre Tandean kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, gelar ini juga diakui sebagai pahlawan nasional. Selain itu, beberapa orang lainnya juga menjadi korban pembunuhan di Jakarta dan Yogyakarta. Mereka adalah Brigadir Polisi Ketua Karel Satsuit Tubun, Kolonel Katamso Darmo Kusumo, Letnan Kolonel Sugiono Mangun Wiyoto. Setelah peristiwa G30S PKI, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Soekarno kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. Soeharto bergerak dengan cepat. PKI dinyatakan sebagai penggerak kudeta dan para tokohnya diburu dan ditangkap, termasuk D.N. Aidit yang sempat kabur ke Jawa Tengah tapi kemudian berhasil ditangkap. Anggota organisasi yang dianggap simpatisan atau terkait dalam PKI juga ditangkap. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Lekra, CGMI, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia, Gerakan Wanita Indonesia, dan lain-lain. Berbagai kelompok masyarakat juga menghancurkan markas PKI yang ada di berbagai daerah. Mereka juga menyerang lembaga, toko, kantor, dan universitas yang dituding terkait dalam PKI. Pada akhir 1965, diperkirakan sekitar 500.000 hingga 1 juta anggota dan pendukung PKI diduga menjadi korban pembunuhan, sedangkan ratusan ribu lainnya diasingkan di kamp konsentrasi. Pada era pemerintahan Presiden Soeharto, G30S PKI selalu diperingati setiap tanggal 30 September. Selain itu, pada tanggal 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Untuk mengenang jasa ke-7 pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa ini, Soeharto juga menggagas dibangunnya Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Pada tahun 1984, film dokudrama propaganda tentang peristiwa ini yang berjudul Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI dirilis.
Film ini diproduksi oleh Pusat Produksi Film Negara yang saat itu dipimpin Brigjen G. Dwi Payana, yang juga staf kepresidenan Soeharto dan menelan biaya 800 juta. Mengingat latar belakang produksinya, banyak yang menduga bahwa film tersebut ditujukan sebagai propaganda politik, apalagi di era Presiden Soeharto. Film tersebut menjadi tontonan wajib anak sekolah yang selalu ditayangkan di TVRI setiap tanggal 30 September malam. Sejak Presiden Soeharto lengser pada tahun 1998, film garapan Arifin C. Nur tersebut ditayangkan oleh TVRI. Hal ini terjadi setelah desakan masyarakat yang menganggap film tersebut tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya.